kemenangan darimu. Mari kita satu hati berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan baik luar biasa, memungkinkan kami kembali boleh ada di pertengahan minggu ini, untuk kami boleh mau memberi hidup kami diisi dan dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami akan membaca, mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melayakkan kami sekalian. Biarlah kuasa-Mu, kekuatan-Mu, kasih-Mu, urapan-Mu menguasai setiap kami Bapa, sehingga kami semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, oleh firman itu kami semakin lebih lagi bertumbuh, menyenangkan Tuhan dengan seluruh eksistensi kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bicaralah Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir, terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom buat kita semua. Baik, kita bersyukur Tuhan baik, sehingga di pertengahan minggu ini Tuhan izinkan kita boleh kembali berjumpa untuk kita belajar firman Allah. Baik, kita akan memperhatikan eksposisi kita tentang kitab 1 Timotius pasal yang pertama, dan hari ini kita akan menyoroti ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 10. Ya, kita akan memperhatikan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dari kitab 1 Timotius pasal 1. Tema yang akan kita soroti dari ayat 8 sampai ayat 10 ini adalah hukum Taurat. Ya, tampilkan buat kita. Ya, ini temanya, hukum Taurat. Ini yang akan kita expose dalam beberapa pertemuan ke depan. Nah, kita baca dulu ayat-ayat itu. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 10. Saya 8, Bapak Mama, Bapak Saudara 9, 10, kita bersama-sama. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Silakan ayat 9. Ayat 10, 1, 2, 3. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mungkin sering menyampaikan ini di gereja tempat ini, yaitu tentang jenis atau bagian-bagian dari hukum Taurat, ya, ditampilkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita ingat kembali bahwa hukum Taurat itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama disebut hukum seremonial, ya. Lalu yang kedua itu adalah hukum sipil atau hukum nasional. Lalu yang ketiga adalah hukum moral. Itu tiga-tiganya itu disebut hukum Taurat, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita belajar perjanjian lama, Kejadian sampai kitab Maleaki, lalu kita menemukan ada kata kalimat hukum Taurat, maka kita mesti pastikan itu hukum Taurat yang jenis mana,
dia hukum Taurat yang jenis seremonial, hukum Taurat yang jenisnya sipil atau nasional, atau hukum Taurat yang jenis moral. Begitu juga waktu kita membaca Perjanjian Baru, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada mulai dari Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu, kita juga akan menemukan banyak sekali kalimat yang bicara tentang kata hukum Taurat itu. Tapi kita mesti bisa bedakan lagi, itu masuk dalam hukum yang mana? Hukum seremonial, hukum sipil atau hukum nasional, atau itu adalah hukum moral. Nah, itu harus kita pahami lebih dulu. Sebab kalau kita tidak memahami tentang 3 bagian hukum Taurat itu, maka cenderung kita bisa salah mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Karena ada kalanya, saudaraku, kata hukum Taurat itu artinya sudah tidak berlaku lagi, tapi kadang-kadang di bagian lain disuruh untuk melakukannya. Nah, itu jadinya bertentangan. Kalau kita tidak tahu mana itu hukum seremonial, mana itu hukum sipil, mana itu hukum moral, sehingga orang mungkin bisa ambil kesimpulan, oh, Alkitab ini yang benar mana? Sebentar dia bilang lakukan hukum Taurat, sebentar bilang tidak boleh, ya karena sudah digenapi, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita mesti sama-sama pahami. Nah, kalau kita bicara tentang hukum Taurat yang tadi saya katakan terbagi menjadi 3 bagian itu, nah ingat baik-baik yang namanya seremonial. Seremonial itu artinya sesuatu yang dilakukan hanya sebagai upacara atau sebagai tata cara, itu seremonial, atau sebagai simbolis lambang, itu namanya hukum seremonial. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan itu kalau kita baca Perjanjian Lama itu banyak sekali hukum-hukum seremonial. Misalnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu seorang raja atau imam ya mau dilantik, nabi mau dilantik, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu seorang nabi datang dan kemudian melantik raja atau mengukuhkan seorang imam, itu dituangkan minyak di atas kepalanya. Nah, minyak yang dituangkan ke atas kepala itu adalah bagian dari seremonial atau acara, upacara, tata cara. Nah, itu saudara yang terkasih. Nah, kalau itu adalah seremonial, tata cara, upacara, maka yang namanya tata cara atau upacara atau seremonial itu memiliki makna, arti, atau ada sesuatu yang dimaksudkan di baliknya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan itu kalau kita bicara tadi soal minyak yang dicurahkan di atas kepala seorang imam atau raja? Nah, saudara, minyak atau imam itu, minyak atau saudaraku sesuatu yang dicurahkan di atas kepala raja pada imam atau kepada raja, itu merupakan lambang atau simbol dari suatu urapan. Nah, karena itu saudara, di Perjanjian Baru, ya, kalau saudara kita belajar Alkitab, maka tidak ada lagi tanda seperti itu. Tidak ada lagi orang kalau dilantik mau jadi imam, jadi penatua, jadi majelis, jadi diaken di gereja, jadi pemimpin, saudaraku, itu tidak lagi dipakai minyak sebagai tanda urapan. Kenapa? Karena itu hukum seremonial, sudah selesai, lambangnya sudah menjadi nyata. Saudara yang terkasih, siapakah lambang dari minyak urapan itu? Minyak urapan itu lambang tidak lain adalah Roh Kudus sendiri yang sebagai penggenapan dari minyak itu. Sehingga di Perjanjian Baru orang tidak lagi menggunakan minyak urapan sebagai tanda mengurapi seseorang. Nah, itu perlu kita ketahui bersama. Kenapa saya harus bicara ini, saudara? Karena banyak orang Kristen ini tidak tahu itu. Ya, kenapa tidak tahu itu, saudara? Itu terbukti dari mereka masih pakai hukum seremonial itu, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang masih pakai minyak, ya, minyak urapan sana sini. Nah, itu saudara terkasih, itu dia belum merdeka dari hukum seremonial, makanya masih pakai minyak. Ya, tadi saya nonton satu khotbah di TikTok, ya saudara, itu pendeta bilang begini, kita bersyukur di gereja kita ini kita menghargai yang namanya minyak urapan. Sebelum saya naik pesawat,
kalau saya masuk di pintu gate yang pertama, maka saya akan lebih dulu mengurapi pesawat itu ya saudara. Dia bilang, aku mengurapi pesawat ini supaya dihalaukan dari maut. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu tuh seremonial, tidak ada guna. Lu mau tumpah minyak satu jergen juga tidak ada guna. Saudara yang terkasih dalam. Kenapa? Karena yang namanya lambang sudah digenapi. Yang namanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, simbol itu sudah terjadi. Maka tidak perlu lagi ada hukum seremonial seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu waktu perjanjian lama, ini saya cerita hukum seremonial ya. Orang kalau datang gereja atau datang ibadat itu mesti hela sapi, lembu ya, atau saudara datang paling rendah itu burung merpati. Tidak bisa datang lenggang kangkung. Sama kayak tadi bosong datang itu tidak bawa apa-apa, usir pulang ya, tidak boleh. Datang itu harus bawa sapi, lembu ya. Lalu kemudian sudah tidak boleh masuk duduk di begini, tidak bisa. Mesti berdiri di halaman sana, ya, berdiri di sana. Yang di sini tuh hanya boleh imam-imam. Yang di sini tuh hanya boleh orang Lewi. Kita tidak boleh. Yang selain dari orang Lewi, selain dari imam, dia hanya pegang depung sapi, depung kambing, depung domba, pegang di luar sana. Ya, kapan nanti panggil satu-satu datang bawa depung lembu, potong, horo, lalu kemudian saudara darahnya itu nanti ditumpahkan, ya, di mesbah, ya, namanya mesbah korban bakaran, ya. Nanti kemudian dagingnya dibakar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Pulang tidak boleh bawa dagingnya. Yang boleh bawa siapa? Imam-imam. Ya saudara. Saudara pulang kuah kosong saja. Ya. Yang boleh bawa imam-imam. Nah itu zaman perjanjian lama. Dan itu yang namanya seremonial. Sekarang itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena korban yang sesungguhnya itu sudah datang. Siapakah korban yang sesungguhnya? Yesus Kristus. Dulu lembu, sapi, kambing, segala macam itu, saudaraku, itu dipakai untuk menumpahkan darahnya sebagai tanda penghapusan dosa. Jadi dulu perjanjian lama itu, saudaraku, semuanya itu dilakukan secara seremonial. Tapi sekarang Kristus sudah datang, maka yang seremonial seperti itu tidak berlaku lagi. Makanya saudara datang tidak bawa sapi pun boleh masuk dalam gereja. Saudara datang ya sekali lagi tidak bawa apa-apa pun tidak ada yang larang. Kenapa? Karena hukum seremonial sudah tidak diberlakukan lagi. Nah itu hukum seremonial. Nah sekarang kita pindah ke hukum sipil. Saudara, apakah hukum sipil itu masih berlaku atau hukum nasional? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti ingat ya, dulu kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Allah itu hanya satu, namanya kerajaan Israel. Ya. Israel itu dia sebenarnya tidak boleh ada raja. Yang pimpin itu Tuhan sendiri. Tuhan yang jadi rajanya, jadi presidennya Tuhan. Nah, karena Tuhan yang jadi pemimpinnya, maka Tuhanlah yang memberikan semua aturan atau undang-undangnya, saudara. Jadi Tuhan yang kasih undang-undangnya. Makanya kalau saudara baca perjanjian lama, itu banyak sekali ada hukum sipil. Misalnya, saudaraku, kalau orang kedapatan, minta maaf, melakukan persinahan atau perselingkuhan, aturannya bagaimana? Undang-undangnya bagaimana? Israel tidak punya kerajaan waktu itu, saudara. Israel belum ada raja, belum ada Saul, belum ada Daud, ya. Tuhan yang langsung pimpin. Maka karena Tuhan yang langsung pimpin, maka Tuhan kasih aturan. Kalau ada persinahan, kalau ada yang selingkuh, kalau kedapatan, maka dia harus dilempar batu sampai mati. Nah, itu aturan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu aturan sipil atau nasionalnya orang Israel. Kalau siapa mencuri, begini aturannya, potong di puntangan. Ya, saudaraku. Ya, kalau orang itu bikin ini, bikin kesalahan itu, semuanya diatur di dalam hukum Taurat atau yang disebut dengan hukum sipil atau hukum nasional. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah ada raja, ya, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum sipil itu mulai berubah. Nah, raja mulai mengeluarkan aturannya, saudaraku. Kenapa raja sekarang berhak mengeluarkan aturannya? Karena raja adalah perwakilan dari Allah. Tadi saya sudah bilang raja diurapi. Ya. Maka sekarang Tuhan mau pakai raja untuk berbicara atau untuk memimpin bangsanya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nanti habis raja-raja, saudara terkasih dalam Tuhan,
pemerintahan mulai berkembang ya, sampai akhirnya sekarang kita sudah ada bangsa ini, bangsa itu dengan undang-undangnya masing-masing. Nah, karena itulah sekarang undang-undang sipil atau hukum nasional yang kita baca di Alkitab itu tidak berlaku lagi dengan sendirinya. Meskipun sampai sekarang itu ayat ada, ya, itu hukum ada. Itu tidak dicoret dari dalam Alkitab. Kalau saudara rajin baca Alkitab, maka saudara temukan nanti di sana bahwa hukum yang seperti tadi saya bilang berzina harus dilempar batu, itu tetap tertulis dalam Alkitab. Tapi kita tidak lakukan lagi. Apakah kita melanggar Tuhan? Tidak. Tapi karena hukum sipil sudah tidak berlaku sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Kenapa? Alkitab sendiri berkata bahwa pemerintah itu sekarang adalah wakil Allah. Jadi apapun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara sekarang, itu adalah bagian daripada perintah yang Tuhan berikan baru kepada kita. Sehingga kalau misalnya kita Indonesia, orang kalau kedapatan berzina, ya dia dipenjara sesuai dengan KUHP, ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di ini negara. Saudara, kalau kedapatan dia selingkuh, apa undang-undangnya, dipecat atau di apa, ya, terserah, itu aturan daripada negara kita. Jadi kita tidak lagi bergantung kepada hukum sipil atau hukum nasional. Nah, hukum yang ketiga itu adalah hukum moral. Nah, ayat yang tadi kita baca dalam kitab 1 Timotius, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10 itu tidak membahas hukum seremonial dan hukum sipil, tapi dia membahas soal hukum moral. Nah, hukum moral itulah yang saudaraku diutarakan panjang lebar di dalam perjanjian baru. Banyak sekali hukum moral itu. Kenapa? Karena hukum moral itu berkaitan dengan moralitas kita, saudara. Berkaitan dengan banyak sekali larangan-larangan yang sifatnya itu adalah hal-hal moral. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan mengingini harta sesamamu. Itu adalah hukum moral. Nah, itu yang Paulus mau bahas. Itu yang Paulus utarakan di dalam ayat yang tadi kita baca. Nah, di dalam teks yang tadi kita baca itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terlihat jelas uraian dari hukum moral itu, ayat 9 sampai 10 ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di situ dibilang hukum Taurat itu untuk pembunuh bapak, pembunuh ibu, yang ini, yang itu, yang tetek bengek, semua saudaraku dijelaskan di ayat 9 sampai 10. Itu bicara soal hukum moral. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan? Tadi Paulus berkata, hukum Taurat itu baik, maksudnya hukum moral. Itu baik kalau tepat digunakan. Hukum moral yang dikatakan jangan ini, jangan itu, segala macam itu akan menjadi baik kalau tepat digunakan. Nah, apa maksud kata baik dan tepat digunakan? Ini yang kita mesti lihat. Yang pertama, saudara, hukum Taurat atau hukum moral yang dimaksud itu sebagai cermin penunjuk dosa, bukan yang membenarkan. Dengar baik-baik ini ya, saudara. Kenapa ini mesti penting? Karena begini ya, saya cerita sedikit ya latar belakang kitab 1 Timotius, kitab Roma, Galatia dan lain sebagainya. Dulu itu muncul ajaran namanya ajaran Yudaism. Yudaism itu ajaran dari orang-orang Yudais ya saudara. Nah, orang-orang Yehuda atau Yudaisme atau orang Israel itu kan mereka sudah bertahun-tahun tuh hidup dalam hukum Taurat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik itu hukum seremonial, hukum sipil, hukum moral. Dong sudah hidup di situ. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ada sebuah pemahaman atau ada suatu pemikiran yang muncul dalam kelompok kaum Yudaism itu, bahwa kalau mereka sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat yang namanya hukum moral itu, maka itu akan membuat hidup mereka tambah mengalami yang namanya pembenaran. Nah, Paulus datang dan kemudian menjelaskan tidak bisa. Hukum Taurat itu hanya sebagai cermin atau dia kasih tunjuk kita pusala. Dia tidak bisa membenarkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya, kalau saudara baca jangan membunuh atau jangan berzina,
Kira-kira kata jangan membunuh dan jangan berzina itu kira-kira saudara terkasih dalam Tuhan membuat saudara mampu untuk tidak berzina dan tidak membunuh, atau sama sekali tidak mampu membuat kita tidak melakukan itu? Tidak mampu kita, saudara. Biarpun kata jangan itu diomong 1000 kali, saudara, hukum Taurat itu menyangkut kata jangan. Kita tidak mungkin bisa mampu melakukannya itu. Kita tidak bisa mengerjakan itu. Kenapa? Karena fungsi daripada hukum Taurat itu cuman menunjukkan, cuman menyatakan ini loh dosa. Kalau kamu bunuh, dosa. Kalau kamu berzina, dosa. Kalau kamu mencuri, dosa. Itu saja hukum Taurat itu. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk membenarkan. Itu. Lihat ayat ini. Roma pasal 7 ayat 7. Sama-sama dibaca ya. Roma pasal 7 ayat 7. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakannya jangan. Jadi dia hanya fungsinya kasih tahu. Kamu tidak tahu kalau membunuh itu dosa kalau tidak ada ayat yang mengatakan jangan membunuh. Kamu tidak tahu kalau berzina itu dosa kalau tidak ada ayat yang mengatakan jangan berzina. Karena itu fungsi daripada hukum Taurat itu menunjukkan dosa. Dia hanya cuma memberitahu dosa. Dia tidak punya kuasa untuk membenarkan. Next, ayat berikut, ayat 12. Lihat ini. 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Hukum Taurat itu baik. Ya, kalau bilang jangan membunuh kan baik. Jangan berdusta, baik itu. Ya, dia baik, dia kudus, dia benar, dia luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, hukum Taurat tidak bisa membenarkan, itu persoalannya. Hukum Taurat tidak bisa menebus dosa kita. Hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan, dia cuma memberitahu kepada kita. Ayat berikut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma 3 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita hanya tahu dosa itu karena ada hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada orang yang tahu itu dosa atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya kasih contoh. Ya, kenapa Salomo istrinya banyak? Saudara, karena belum ada hukum Taurat. Ya. Jadi saudara lihat, waktu orang tidak dibawa hukum Taurat, dia tidak tahu mana dosa, mana tidak. Ya. Mana yang baik dan mana tidak. Saudara terkasih dalam. Tapi hukum Taurat itu datang dan memberitahu ini dosa. Ini tidak boleh. Ini jangan. Saudara, itu fungsi dari hukum Taurat. Makanya kalau sampai di sini kita tahu, saudara, maka hukum Taurat itu mempunyai kegunaan. Kegunaannya, saudaraku, adalah menyatakan kesalahan kita. Kegunaannya adalah, saudaraku, menunjukkan dosa kita. Sama seperti cermin. Ada lumpur di muka saudara, saudara tidak tahu. Kecuali saudara pergi menghadap di cermin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak ada cermin, maka kita tidak tahu ada lumpur atau tidak. Ya, karena kita tidak bisa lihat kita muka sendiri, kecuali cermin yang menunjukkannya. Nah, hukum Taurat itu berfungsi seperti itu. Dia cermin yang menunjukkan sesuatu yang tidak baik dari dalam hidup kita. Nah, dia memberitahu dosa, dia membuat kita mengenal dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi dia tidak berkuasa membenarkan kita. Nah, lanjut saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat ini Roma 10 ayat 4. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi saudara, siapa yang buat kita dibenarkan? Kristus. Kristus itu kegenapan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu saudara terkasih tidak bisa membenarkan.
Dia cuma menyatakan, dia menunjukkan, tapi Kristus datang untuk membenarkan kita. Kristus datang supaya dosa kita diselesaikan, dosa kita dihapuskan, dosa kita disucikan. Itu karena Kristus, bukan karena hukum Taurat. Ada amin? Sekarang saya tanya, kalau begitu, orang di luar Kristus, bisakah mereka mengalami yang namanya dosa diampuni? Bisa tidak orang yang tidak kenal Yesus dosanya diampuni? Bisa tidak? Pak Pendeta, soalnya dia baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebaik-baik apapun saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada manusia sempurna, pasti ada jeleknya. Ya saudara. Nah, karena ada jeleknya, satu jelek saja bisa bawa ke neraka. Satu dosa saja bisa bawa ke neraka. Kalau begitu saudara, tidak ada orang yang bisa selamat tanpa Kristus. Meskipun orang itu melakukan kebaikan. Nah, ini yang saudara Paulus mau sampaikan kepada orang-orang di Roma, orang-orang yang ada di Tesalonika, orang-orang yang ada di Efesus, orang-orang yang ada di Galatia. Supaya mereka kaum Yudaisme itu tahu. Mereka berusaha tiap hari tidak berzina. Mereka berusaha tiap hari, saudaraku yang terkasih dalam, tidak mencuri. Mereka berusaha tiap hari tidak bersaksi dusta. Tapi sekali lagi, itu tidak bisa membenarkan. Berusaha buat baik sebaik apapun tidak bisa membenarkan. Yang bisa membenarkan kecuali hanya Kristus Yesus Tuhan. Ada amin? Maka biar orang di luar sana, saudaraku, lebih baik apapun dari saudara, dia tidak bisa selamat. Ya. Di luar sana, saudaraku, biar orang itu sangat baik, sebaik apapun, dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena tanpa Kristus tidak ada pembenaran. Tanpa Kristus tidak ada penebusan. Tanpa Kristus tidak ada yang namanya, saudaraku, keselamatan. Mau selamat karena mana? Makanya Alkitab mengajarkan kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi kita selamat karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Bilang samping kiri kanan dulu, ya, kamu butuh Kristus. Ya, maka jangan sombong, saudara. Beta son gereja juson apa-apa. Kenapa? Kok beta son curi, beta son merampok, beta son bersina. Ingat baik-baik, kamu tidak lakukan semuanya itu. Itu hukum Taurat. Tetapi dia tidak bisa membenarkan kamu. Selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi percaya kepada Kristus. Orang kalau percaya kepada Kristus sebagai penyelamat, dia pasti cari Yesus. Dia tidak bisa tidak hidup tanpa Yesus. Dia butuh Yesus dalam hidupnya. Jadi kita semua yang hadir pada kesempatan ini, karena kita sadar perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih, ya, minta maaf ya, saya cukup baik loh. Ya, saya cukup baik. Tidak ibadat pun saya cukup baik. Tidak rokok, tidak minum mabok, tidak ganggu orang pu istri, tidak bamaki. Saya cukup baik. Tapi itu hukum Taurat, tidak bisa benarkan saya. Yesus yang bisa benarkan saya, makanya saya tidak bisa tanpa Yesus. Saya mesti cari Yesus terus. Saya sudah cukup baik. Saudara terkasih, tapi saya tidak bisa selamat kalau tanpa Kristus. Nah, makanya jangan pernah rasa diri cukup baik lalu tidak datang kepada Tuhan. Ya, jangan rasa cukup baik lalu kemudian saudara tidak cari Tuhan, karena justru Anda tidak cari Tuhan itulah yang buat Anda akan binasa. Tunjukkan ini ayat dulu, Setri, dalam isi worship Lukas pasal 18. Perhatikan. Ini saya kasih contoh ya. Ada dua orang pergi bait suci, ya. Yang satu omong dia paling baik, ma Tuhan son suka yang begini. Coba lihat ya, Lukas 18. Perhatikan ayat yang ke-10 mulai. Ya, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Farisi ini kaum Yudaism, ya, orang Yudais yang percaya dengan hukum Taurat. Lalu ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, sambung 1 2 3. Ini orang baik atau tidak? Wih, terlalu baik.
Saudara, dia tidak lakukan semua yang jahat-jahat. Ayat 12, perhatikan. Aku Waduh, terlalu keren ini ya, saudara. Lihat ayat 13, saudaraku. Yang ini satu datang dan dia menyadari bahwa dia berdosa, dia pemungut cukai, dia minta belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu yang bisa menebus dosanya hanya Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, lihat ayat 14, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara lihat, sama-sama datang cari Tuhan, tapi yang satu rasa diri hebat, benar, karena hukum Taurat dia lakukan, dia kerjakan semua hukum Taurat. Tapi saudara yang satu datang dan mengaku, aduh beta son bisa apa-apa, hanya Tuhan saja segalanya dalam beta pu hidup. Saudara yang terkasih, Tuhan bilang apa? Yang dibenarkan yang satu itu, yang merasa diri tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa justru disebut orang yang sombong. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini seperti orang sombong itu, ya, yang rasa Tuhan tidak penting dalam dia pun hidup, ya, yang rasa Tuhan itu dia bisa atur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti orang Farisi. Itu Tuhan tidak suka. Hari ini saudara dan saya, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Jadi kita selamat bukan karena hukum Taurat, kita selamat hanya karena Tuhan. Karena kita tahu hanya karena Tuhan, maka kita datang mencari Tuhan. Kita datang memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita datang dan berseru kepada Tuhan. Kita datang dan menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bukan karena perbuatan kita, tapi semua hanya karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita sekalian. Ada amin? Nah, lihat ayat ini sebelum kita pindah bagian kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10, ya, 3 ayat. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. 1 2 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu penting. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu hal pertama. Kedua, bagaimana supaya hukum Taurat itu baik dan berguna bagi kita sekalian? Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum Taurat hanya dikatakan penuntun menuju kepada Kristus. Ini Google Map, ya. Hukum Taurat itu maps-nya kita. Hukum Taurat itu petunjuk jalan. Hukum Taurat itu yang mengarahkan. Hukum Taurat itu yang bilang ini loh, kamu ikut sini, ya saudara. Itu hukum Taurat. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi orang-orang Yudaism atau orang-orang yang menganut ajaran hukum Taurat itu menganggap bahwa hukum Taurat itulah yang menjadi jalan, yang menjadi saudaraku pintunya. Padahal hukum Taurat itu cuma penuntunnya, ya. Penuntun kepada yang sesungguhnya Kristus. Hukum Taurat itu bukan Kristus. Lihat ayat ini, mari kita baca. Galatia pasal 3 ayat 24, ya, saudara yang terkasih. Dalam hitungan ketiga, 1 2 3. Penuntun itu yang membawa kita kepada Kristus, ya. Jadi bukan penyelamat hukum Taurat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara mesti bisa tempatkan mana yang penuntun, mana yang penyelamat. Penuntun tidak boleh yang lebih tinggi daripada penyelamat, saudara.
Hukum Taurat tidak boleh lebih tinggi daripada saudara Kristus yang datang sebagai penyelamat. Hukum Taurat mesti lebih rendah daripada Kristus penempatannya. Jadi kalau orang berusaha untuk berbuat baik, saudara, maka orang itu harus lebih berusaha untuk menyenangkan Kristus. Bukan berusaha berbuat baik untuk selamat, tapi berusaha untuk terus mengandalkan Kristus sebagai sumber keselamatan. Itu beda. Ya, saudara. Ya. Jadi bedanya kelihatan. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Kristus untuk keselamatannya, orang itu sekali lagi dia betul-betul menempatkan Kristus dalam segala hal. Ya. Makanya kita selalu berdoa kan, Tuhan Yesus. Ya. Ini bagi yang sungguh-sungguh menempatkan Kristus. Tapi kalau tidak menempatkan Kristus, ya dia tidak akan berdoa begini. Tuhan Yesus tolong beta ini hari, supaya beta hidup ini takut Tuhan. Tuhan Yesus tolong beta ini hari, supaya beta ini jangan melakukan yang tidak baik. Tuhan Yesus tolong beta ini hari. Itu karena sekali lagi dia mengandalkan Kristus lebih daripada hukum Taurat. Selalu minta kepada Kristus, selalu minta kepada Kristus, selalu minta kepada Kristus. Dia artinya tahu bahwa Kristus itu punya nilai lebih tinggi. Hukum Taurat cuma penuntun, petunjuk. Dia tidak bisa membawa saudara dan saya, membenarkan kita tanpa Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ibaratkan begini ya. Kristus itu ada di sini, di ujung mimbar kiri ini, saudara. Hukum Taurat itu ada di sini. Nah, hukum Taurat itu ada di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita jalan dari sini, hukum Taurat kasih tahu jangan curi. Hukum Taurat kasih tahu jangan bunuh. Hukum Taurat kasih tahu jangan omong kosong, jangan berdusta. Saudara, hukum Taurat kasih tahu. Ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum Taurat ini yang kasih tahu bukan dia yang berjasa, tapi ini di sini nih, Kristus. Dia hanya cuma jadi penuntun, dia cuma jadi petunjuk untuk kita sampai kepada Kristus. Supaya kita tidak jalan keliru, supaya kita tidak jalan salah. Saudara, kita ada dalam rel kebenaran, itulah fungsi hukum Taurat. Tapi sesungguhnya Kristus itu menjadi sentralnya. Kristus itu menjadi fokusnya anak-anak Tuhan. Makanya saudara ingat, pernah kita bikin tema Natal, Focus to Jesus. Saya ingat itu. Saya tidak tahu sudah berapa tahun lamanya ya. Itu kita bikin tema dengan huruf besar-besar di sini, Focus to Jesus. Saudara yang terkasih, waktu itu yang khotbah Pak Paul punya Pak Paul almarhum punya adik ipar yang khotbah. Beliau pas datang dari Surabaya dan dia khotbah Natal di tempat ini. Fokus to Jesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan pada yang lain-lain. Karena saudara hukum Taurat itu cuma penuntun. Ya. Yesuslah yang menjadi sentralnya. Yesuslah yang menjadi fokusnya. Nah, ini yang kiranya menolong kita semua ya. Sehingga kalau saudara datang gereja, fokusnya itu Yesus, ya. Sentralnya itu Yesus. Saudara pelayanan, sentralnya Yesus, ya. Lakukan apa saja, sentralnya Yesus. Itu namanya orang yang saudaraku mengerti arti dan fungsi hukum Taurat sebagai penuntun dia. Fokusnya tidak boleh beralih. Kenapa saya tidak boleh iri hati? Karena fokus to Jesus. Kenapa saya tidak boleh membunuh? Fokus to Jesus. Bukan pada kasusnya. Saya jangan membunuh. Kenapa? Karena nanti kalau saya bunuh masuk penjara. Itu salah, saudara. Itu berarti Anda fokus kepada hukum Tauratnya. Fokusnya bukan pada hukum Tauratnya, pada Kristusnya. Hukum Taurat cuma penuntun. Dia petunjuk, bukan dia yang menjadi fokus kita. Mungkin masih ada ayat yang kita mau tunjukkan. Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Oke, selesai. Next time, saudara, kita akan memperhatikan bagaimana hukum Taurat itu menunjukkan dosa ya. Di ayat 9, ayat 10 ya. Nanti kita akan menemukan situ. Petunjuk-petunjuk itu jelas ya. Petunjuk-petunjuk itu jelas. Nanti minggu depan kita perhatikan saudara.
Jadi kalau Tuhan kasih tunjuk kita pun dosa, ingat itu berarti Tuhan sayang kita supaya kita lebih fokus kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada firman yang saudara datang untuk menyatakan kita pun kesalahan, menyatakan kita punya, itu cermin supaya kita tahu bahwa Tuhan mau benarkan kita. Tuhan kasih tunjuk kita pun salah supaya Tuhan mau ampuni kita. Tuhan mau sucikan kita. Itu fungsi daripada hukum Taurat. Tuhan berkati kita dengan kebenarannya. Mari kita bersyukur.